Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Salsabila Putri dengan nomor induk mahasiswa 2020112029 Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan, diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Penggolongan obat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949 Menkes/Per/4/2000 tentang wajib daftar obat jadi. Penggolongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Untuk obat yang diperoleh tanpa resep dokter, maka pada kemasan dan etiketnya tertera tanda khusus. Yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, dan sudah terdaftar di Depkes RI. Obat ini adalah obat yang paling aman, boleh ditangani untuk penyakit ringan yang penanganannya dapat dilakukan sendiri. Contoh obat bebas adalah paracetamol tablet, vitamin B kompleks, oralit, dan antasida. Tanda khusus pada kemasan obat bebas diatur dalam SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380-SK/A/6/1983 tentang tanda khusus untuk obat bebas dan obat bebas terbatas. Tanda khusus untuk obat bebas yaitu bulatan berwarna hijau dengan garis tepi yang berwarna hitam. Obat bebas ini dapat ditemukan di apotik, counter, swalayan, atau toko obat, dan warung. Yang kedua adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa resep dokter. Obat bebas terbatas dapat diperoleh di toko obat dan apotik. Obat yang termasuk golongan obat bebas terbatas adalah pain relief atau analgesik, obat batuk, obat pilek, obat influenza, obat penghilang rasa nyeri, dan obat penurun panas pada saat demam. Contoh obat bebas terbatas adalah CTM, povidone iodine, sesuai dengan SK Menkes RI nomor 6355-Dirjen-SK-1969 pada kemasan OBT harus tertera peringatan yang berupa kotak kecil berukuran 5x2 berdasar warna hitam atau kotak putih bergaris tepi hitam. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380-A/SK/6/1983 tanda khusus untuk obat bebas terbatas berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Setiap kemasan atau brosur obat bebas terbatas harus menyebutkan informasi mengenai obat seperti nama obat, daftar dan jumlah bahan berkhasiat yang terkandung di dalamnya, nama dan alamat produsen tertulis dengan jelas, izin edar dari BPOM atau Departemen Kesehatan atau Depkes, tanggal kadaluarsa obat, indikasi atau petunjuk kegunaan obat, kontraindikasi atau petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan, efek samping, petunjuk cara penggunaan, dosis atau takaran dan aturan penggunaan obat, cara penyimpanan obat, peringatan, informasi tentang interaksi obat yang bersangkutan dengan obat lain yang digunakan dan atau dengan makanan yang dikonsumsi. Yang ketiga yaitu obat keras.
disebut obat keras karena jika pemakai tidak memperhatikan dosis, aturan pakai dan peringatan yang diberikan dapat menimbulkan efek berbahaya bagi penggunanya. Obat keras hanya boleh diberikan atas resep dokter umum atau spesialis, dokter gigi, dan dokter hewan. Obat keras juga dikenal sebagai obat etika. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang termasuk golongan obat keras adalah A. Semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. B. Semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk digunakan secara parental. C. Semua obat baru terkecuali apabila oleh Departemen Kesehatan telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru tidak membahayakan kesehatan manusia. D. Semua obat yang tercantum dalam obat keras. Penandaan obat keras adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyatu dengan garis tepi. Yang keempat yaitu obat wajib apotik. Obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker di apotik tanpa resep dokter. Pada penyerahan obat wajib apotik oleh apoteker harus memenuhi kewajiban sebagai berikut. Yang pertama yaitu memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang disebutkan dalam obat wajib apotik yang bersangkutan. Yang kedua yaitu membuat catatan pasien serta obat yang diserahkan. Yang ketiga, memberikan informasi meliputi dosis dan aturan pakai, kontraindikasi, efek samping, dan lain-lain yang perlu diperhatikan oleh pasien. Obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak dikontraindikasikan untuk wanita hamil, anak di bawah umur 2 tahun, dan orang tua di atas umur 62 tahun. Yang kedua, pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit. Yang ketiga yaitu penggunaannya tidak memerlukan cara dan alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Yang keempat yaitu penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi. Contoh obat wajib apotik nomor 1 adalah aminofilin, asam difenamat, misalkodil, betamethasone. Contoh obat wajib apotik nomor 2 yaitu ibuprofen, urea, diponium. Dan contoh obat wajib apotik nomor 3 yaitu asam fusidat, diazepam, hexeridin, dan famotidin. Yang kelima adalah psikotropika. Obat-obatan ini digolongkan dimulai dari pembuatan, pengemasan, distribusi, hingga penggunaannya diawasi ketat oleh pemerintah atau BPOM dan Departemen Kesehatan, dan hanya boleh diperjualbelikan di apotek atas resep dokter. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika disebut juga obat penenang atau obat keras tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, obat ini dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu psikotropika golongan pertama, contohnya meskalina, MDMA atau ekstasi, LSD. Psikotropika golongan 2, contohnya amfetamin, metamfetamin atau sabu. Psikotropika golongan 3, contohnya seperti pentobarbital, amobarbital, dan pentazocin. Psikotropika golongan 4, contohnya seperti fenobarbital, barbital, dan clobazam. Penandaan obat golongan ini berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan huruf K yang menyentuh garis tepi berwarna hitam.
prekursor. Berdasarkan Permenkes Republik Indonesia Nomor 166/Menkes/Per/2/2005 tentang perakutan farmasi adalah zat bahan pemula atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau penolong untuk keperluan proses reproduksi industri farmasi. Prekursor farmasi ada 25 jenis, yang diantaranya adalah asam sulfat, ether, safrol, dietil ether, asam fenil, asetat, dan garamnya. Toluen, asam klorida, asam antranilat, norepinefrin, kalium permanganat, isosafrol, aselon, dan piperonal. 7 adalah obat-obat tertentu atau OOT. BPOM merilis peraturan nomor 28 tahun 2018 tentang suplemen obat-obat tertentu. Obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku manusia. Contoh obatnya adalah yang pertama tramadol, chlorpromazine, haloperidol. Obat-obat tertentu diberikan kepada pasien dengan mengikuti beberapa syarat. Yang pertama yaitu kewajaran jumlah obat yang diserahkan. Kedua, frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama. Yang tiga, harus menggunakan resep atau salinan resep terkecuali dextromethorphan. Obat ini merupakan obat keras dengan logo dengan simbol huruf K berwarna hitam, garis tepi hitam, dan inti berwarna merah. Kedelapan adalah obat golongan narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, obat-obatan yang tergolong sebagai narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan tingkat kesadaran atau fungsi anestesia, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri, munculnya rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan, dan dapat menimbulkan efek ketergantungan bagi penggunanya. Seperti halnya obat golongan psikotropika, obat golongan narkotika diawasi dengan ketat oleh Badan POM dan Departemen Kesehatan atau Depkes. Setiap bulan, apotik wajib membuat laporan tentang pembelian dan penggunaan narkotika. Narkotika terdiri dari beberapa golongan, yaitu golongan pertama, contohnya heroin, kokain, ganja, atau marijuana. Narkotika golongan kedua, contohnya morfin, betadine, dan metadon. Narkotika golongan ketiga, contohnya yaitu kodein. Penandaan narkotika berdasarkan peraturan yang terdapat dalam ordonansi obat bius, yaitu palang medali merah. Selanjutnya itu penggolongan narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan 1. Golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya seperti opium mentah, tanaman koka, kokain mentah, daun koka, dan tanaman ganja. Kedua itu golongan 2. Golongan 2